wabarakatuh. Nama saya Riri Amanda dari kelas 10 IPA 1 akan membacakan tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngosiroh, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwana VI. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Semenjak Pangeran Dangiren menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18, nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Praja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngesiroh bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Werjan atau Morjam, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Werjan atau R.A.A. Tirtowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 15 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS atau Air Post Leger School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondasi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang, The Locomotive yang diasuh Peter Broshoff. Ia juga menerima Lestromel atau paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda The Hollandsche Lily. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisan dan dimuat The Hollandsche Lily. Dari surat-surat tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 terdapat judul Max Havelaars dan Surat-surat Cinta karya Multatuli yang pada November 1901 sudah dibacanya 2 kali. Lalu The Steel Crutch atau Kekuatan Gaib karya Louis Couperus. Kemudian karya Van Ederans yang bermutu tinggi, karya Auguste de Wit yang sedang-sedang saja. Roman feminis karya Nyonya Goedkoop de Jong van Beek
dan sebuah roman anti perang karangan Bertha von Suttner, Die Waffen nieder atau letakkan senjata. Semuanya berbahasa Belanda. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singih Jojo Hadiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya bernama Sosalit Jodojo Diningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya, Kartini kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Vandar, seorang tokoh politik etis. Baiklah, itu saja biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.